yang nggak dapat. Ada berapa Bu? RT 5 RW 12. Oh ada 12. Petugas berapa orang Pak? Petugasnya berapa Bu? Petugas berapa orang? Bagi Pak. Petugas? Ada 3 Pak. Oh 3 gantian ya? 3. Ya ada sip-sip Pak ya. Iya. Ya. Jadi bagus juga. Ada Pak, mereka juga punya face shield ya. Ya ada juga ya. Saya itu yang bikin Pak. Oh, bikin kreatif ya. Iya. Pak Lurah nih, Pak Lurah. Kreasi sendiri. Semuanya Pak Lurah. Ibu, keluhan apa Bu? Ada keluhan? Sebagai warga? Keamanan gimana? Aman? RMK apa tadi? RMK. Sama baik-baik. Baik aja kayak? Kebersihan kampung gimana? Iya, baik-baik aja. Baik ya, alhamdulillah ya. Keamanan, kebersihan. Sini Bu, sini. Di sini. Ya, ya, kebersihan, keamanan mudah-mudahan rapi ya. Ini sakit. Oh iya. Begitu. Iya. Ini Pak. Iya. Ini Ibu Desi nih dari partai Pasti baca gitu. Demokrat. Oh Pak, pasti dibaca Pak. Nah ini yang jadi ketua fraksi nih. Bapak sih. Mana? Dari Setiakawan. Iya, iya. Oh, kamu. Iya, sama. Siap, ketua. Ya Bang. Ini juga nih. Fraksi juga sama-sama. Lagi urus apa Ibu? Surat kehilangan. Ibunya segera aja dibuatin. Oh. Takut kayaknya. Biasanya berapa lama Bu? Kalau ngurus gini berapa lama biasanya selesai? Kan laporan Nanti lapor ke dinas sosial. Oh, kecamatan juga ya? Enggak RT RW? Udah lapor. Oh, jadi RT RW. Untuk menunjukkan sesuatu yang baru. Oh iya, ada Sosial ada di kecamatan Pak seksinya. keluar langsung di situ. Nanti kan dengan dinas Pak. Nanti yang itu ya. Iya. Oh, bentuknya Ini ini. kartu ATM Pak. Kartu ATM, berarti ngeluarin bank dong? Enggak. Iya nanti kan terima apa namanya kartu lansia. Nanti terbitkan baru Pak dari Bank DKI Pak. Oke. Berapa lama tuh kecepatannya? Kalau di sini 1 hari Pak. Di sini selesai kan? Di Di sini 1 hari berapa jam? Berapa menit selesai? Antara ngadep 10 menit selesai? 10 menit ya. Jadi tinggal di print ya? Di kecamatan cepet tak? Kecamatan itu kan ada rekomendasi Pak. Nanti dari PPSP rekomendasi sosial kan ada. Dari sini kan dibawa ke kecamatan. Nanti sosial ada Pak. Nanti sosial yang koordinasikan Pak. Sosial yang di kecamatan? Di kecamatan seksinya Pak. Seksinya satu. Satu ya? Ya, dari situ. Habis itu mereka pulang menunggu. Menunggu Pak nanti begitu dapat nanti diinformasikan. Oh, jadi ngambil lagi kecamatan lagi? Nanti kalau dia kan lansia nih Pak mungkin diantar nanti oleh sosial. Oh, biasa diantar ya? Selesai waktunya nanti diantar Pak. Yang nyetak bang langsung? Bank DKI Pak. Berarti dari kecamatan dia koordinasi. Nanti buku tabungannya ada Bu ya? Buku tabungannya juga? Buku tabungannya nggak ada. Lagi tiap hari kan masih di sana buku tabungannya di kecamatan. Cuma dikasih kartunya doang. Nanti verifikasi ada bukunya itu. Bank DKI tingkat mana yang nyetak? Bisa ke kantor wali kota seluruh Bank DKI bisa. Kita ada kantor pusat juga di Juanda nanti bisa ke sana. Kan harusnya dia cepet kan? Tingkat DKI ya? Yang level kota gitu bisa nyetak nggak? Bisa. Kota bisa. Oh iya, seharusnya bisa. Kota bisa. Ya maksud saya. At least mungkin mana? Mungkin ya. Tingkat kecamatan. Kecamatan ke depan. Jadi nggak terlalu. Kecamatan nggak seluruhnya juga punya ada kantor Iya. Bank DKI. Hanya ATM-nya saja Pak. Hanya beberapa tempat. Kantor Ya, kasnya minimal kota lah. ya. Yang Kota mesti ya? langsung ke Kota. pusat. Jika Jangan jalur. kantor pusat itu dekat, gitu maksudnya di Jalan Juanda dimanapun bisa, tidak hanya harus di kota, yang terdekat di kantor Juanda, misalnya warga Kebun Kelapa itu bisa juga langsung ke situ. Tapi yang mengerjakan petugas kita apa mereka ya? Tugas mereka Pak, karena kartunya mereka Pak, Oke, petugas bukan maksudnya dari petugas kecamatan yang ngurus kan? pengurus Pak. Jadi masyarakat setelah dari kecamatan dia kembali ke rumah, Nanti begitu dapat Pak, langsung petugas diserahkan. dia koordinasi sama bank setempat yang terdekat, diantar ke rumah. Antar ke rumah Pak, karena kan nggak terlalu banyak Pak petugas kartu kebijakan lansia itu. Iya. Yang perlu ya nanti ya. Ke depan nanti kita bikin. Ke depan nanti harus ada sistem terintegrasi. Jadi ketika ada yang melapor di sini langsung masuk tuh. Ada nama katakanlah Ibu Aminah masuk ya. Tanggal berapa, jam berapa, di mana ngurus ya, harus dikejar tuh. Jadi kita fungsi pelayanan memastikan bahwa itu cepat selesai. Jadi semua pihak nanti mau nggak mau punya tanggung jawab untuk mempercepat. Umpamanya di kecamatan dia percepat terusnya. Orang Bank DKI bertanggung jawab terus. Jadi terus juga yang nganter juga cepat-cepat sampai. Ketika sudah diterima oleh warga, udah nanti baru selesai. Jadi nanti semua pelayanan
tidak hanya diterima dengan baik, tapi dipastikan selesai dengan baik dan cepat. Urusan KTP, belangkonya Oh, siap, siap. udah siap ya. Ada ya. Kan beberapa bulan lalu kan sempat tertahan tuh, Sekarang siap. sempat kosong. Sekarang siap ya. Sekarang yang kelurahan bisa langsung cetak atau mesti langsung ke Dukcapil juga? Kelurahan langsung cetak, Pak. Kelurahan langsung cetak. Dan memang dari beberapa hari udah mulai begitu ya. Gak harus ke kota lagi semua kan? Tidak. Prosesnya kalau orang pindah alamat itu kan syaratnya KTP lama sama KK itu harus ditarik kan? Ya, supaya nggak ada duplikasi mereka nggak ini punya dua KTA itu kan. Kalaupun mereka hilang harus bikin surat pernyataan kalau itu hilang ya. Jika di kemudian hari dia gunakan ya berarti dia harus atau dia demonstrasi sendiri mana yang dipakai. Kalau duplikasi udah nggak ada ya, KTP nggak ada duplikasi lagi. online ya. Udah online ya duplikasi. Saran nih kan nih. Berapa cepat selesai ngurus KTP? Perpanjang saya ulang 10 menit jadi Pak. Cepat ya? Langsung cetak di sini ya? Oh, ya. Kalau kita sih bersyukur di tiap kelurahan udah bisa cetak. Nggak bisa cetak. Ibu urus KTP, Bu. Ya. Hilang KTP-nya. Bu, coba Pak. Silakan, silakan. Ya, silakan, Bu. Simulasi, Silakan. simulasi. Silakan. Ayo simulasi. Seberapa cepat selesai? cepat, jadi saya belum tanda tangan ini. Aku pakai timer. Tanda tangan. Pencet tab gitu ya. Kalau lebih dibunyi dia. Ada aturannya Pak. Duduk. Ya, Ibu. Di sini corona gimana Pak Komi? Di sini 9 orang Pak positif. Oh 9 ya? 9 positif, tapi dari 9 itu seluruhnya ini sudah negatif Pak semuanya. Terakhir kemarin baru dari KPSU kita Pak, tapi kita sudah karantina, dia negatif, sementara kita karantina dulu. Sudah syukur. Pak Lurah di sini masalahnya apa aja nih? Pak Lurah. Nah, itu kan. Masalahnya? Ya, kalau masalah sih ada aja Pak. Ada kendala baik dengan pakaian sembako apa kita. Pendataan justru itu kan kemarin dikirim dari Pemprov 1.355 itu data awal. Setelah diverifikasi ada 935. Nah, kelebihan 395 kelebihan. Nah, ini nanti mau dikembalikan ke PT Pasar Jaya, Pak. Karena alasannya itu banyak data ganda Pak, double Pak. Oke. Jadi suami istri masuk, jadi kita ambil kepala keluarganya suaminya aja Pak. Jadi istrinya coret Pak. Jadi supaya semua adil kebagian seperti Pak. Oh ya berarti pendataan di RT RW Pak masih harus diperkuat. Baik, ya baik. Masih ada double suami istri ya? Ya seperti itu Pak. Ganda. Oh itu ganda ya? Ganda Pak. Itu satu kakak, satu keluarga, satu kakak keluarga, satu. Ya ini masih bersyukur, masih banyak wilayah kita yang masih ada yang Kurang. nggak dapat. Suplainya kurang, ini kan suplainya lebih kan? Datanya ganda jadi lagi. Suplainya lebih, Ya. suplainya lebih sehingga kan lebih. Ya. Masih ada beberapa wilayah gitu kita Ya. yang suplainya kurang. Jadi sehingga sembakonya itu harus dibelah, harus dibelah supaya ada unsur pemerataan dan keadilan. Alhamdulillah nih. Kesalahan yang tidak disengaja tapi berkah buat masyarakat. Jadi pendataan Pak perlu diperbaiki. Baik Pak. Jadi kasih tahu RW RT-nya untuk memastikan pendataannya. Ya. Memang kami di rapat kemarin saya juga sampaikan supaya momentum ini dijadikan untuk pemutahiran data. Jadi membangun sistem pendataan yang baik Pak. Jadi mulai dari pendataan, pemutahiran data, ya. Sistemnya dibenahi, manajemen dibenahi, identifikasi ya. Baik Pak. Jangan sampai nanti orang udah meninggal masih terdata, begitu. Masih ada nanti daftar dalam DCT tuh. Masih ada daftar apa DPT, daftar pemilih tetap umpamanya yang mutasi juga begitu. Itu yang paling berat tugas kita itu datanya Pak, pendataannya. Baik Pak. Oke. Memang di negara kita ini pendataan kita masih terus harus diperbaiki. Itu Pak Wali yang harus segera. Jadi pastikan semua data di wilayah ini baik dan teridentifikasi secara baik lah. Lansia, kriterianya, KJP semua. Karena data yang digunakan Basus kan semua Pak, dari lansia dapat, KJT, disabilitas, semua. Dan nanti secara bertahap dia akan berkurang itu Pak. Kalau yang tadi pengemudi ojek online dapat, Ya terdampak itu. nah terdampak nanti pelan-pelan hilang deh kalau sudah bekerja dia berkurang. Karena kebijakan pemerintah pusat sampai Desember. Nah kita juga jadi mengikuti sampai Desember.
tapi secara berangsur harusnya dia berkurang. Dan di sini berapa Pak yang dapat berkurang? Ya. Bansosnya Bansosnya sekitar berapa? sekitar berapa? 4 ribuan Pak. 4 ribuan ya. Ada berapa RW sini? Ada 10 RW Pak. 10 ya. 10 RW. RT-nya? 106 RT, 10 RW. Iya Pak. Di kantor dari tahun berapa? Tahun Bu, silakan dari Bapak aja. Jangan rekan-rekan. Pak, jaga jarak. Oke, Pak. Ini prosesnya 5 menit jadi. Iya, benar ya. Ibu dicek dulu Bu, Iya. betul nggak datanya? Usianya makin muda nggak Bu? Fotonya lihat dulu fotonya. Iya Pak, iya. Alhamdulillah. Oke Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Hijau ya. Ya, yang positif sudah tidak ada. Terakhir Bapak bilang tadi PPS Pak Bambang itu Iya. Hasil 2 kali swab. Merah-merah. Sekarang yang lagi naik banget Cempaka Putih ya. Cempaka Putih, Pasar Rawasari, pasar Ceredak dengan pasar Sabeni Pak. Tanah Abang Lontar. Itu yang lagi jadi media semua nguber. Dan objek penururannya kemungkinannya uang. Ya, betul. Uang. Sudah, Sama kita kalau bikin sampai ke pasar ada satgasnya. Kalau awal kan RT ini pasar ada. Iya bagus tempatkan ini Ya, semua karena tempat pertukaran cuci tangan orang ya. dari mana-mana kan di situ ya. Iya. Dari mana-mana kita nggak tahu. Sama TG semua. edukasi ke masyarakat sebisa mungkin dia bawa uang dari rumah belanja habis. Jangan pakai kembalian. Keluhan apa Bu? Keluhan? Puskesmas. Kenapa? Masih ada keluhan? Keluhannya Fasilitas apa lagi yang ini perlu ditingkatkan? Jumlah ini pegawai, dokter apa semua perawat cukup? kalau untuk Gambir cukup Pak. Cukup ya? Cukup. Ini Dia sampai puskesmas kelurahan. kecamatan atau kelurahan? Saya kecamatan Pak. Kecamatan. Alamat Pak. Ini Kapolsek kelurahan. Jadi ada jam kan gitu. Bahkan malah ada kalau pakai hazmat tergantung Pak. Jadi Tergantung, pakai ya. hazmat itu begitu ini lepas semua. Lepas semua nih ya? Dibuang, dimasukin itu dibuang. Dulu kan di Menteng Pak Basri. Ya, lama Iya, di iya. Atas Menteng. Menteng. oh siap. Sudah 5 tahun saya di Menteng. Saya dulu lurah Menteng Pak. Jadi ini Pak ya. Saya anak buahnya beliau. Beliau. Lurah Menteng. Hafal Bapak. Dan saya pernah jaga di Camat Gambir Pak 2013 ya. Kalau masalah Duri Pulau ini Pak ada 4 RW ya Pak. Karena ditutup sama ini kan Pak kali Bandar Timur. Karena ketutup. Jadi kalau di yang terputar, yang bahaya kalau ada Jauh ya? kebakaran. Kebakaran gitu deh. Yang bahaya. Tapi kita udah taruh pemadam Pak di depan. Taruh pemadam kayak di ujung standby di depan. Dan kita taruh pos pasti bisa nanti. Kalau Ini punya Siti Aminah Bu ya? oh iya iya. Siti Asma. Oh mohon maaf. Sudah. Ini Yang menyerahkan. Biar dia bisa Ibu tengah ya. Nah. 5 menit jadi ya. Alhamdulillah. Enggak boleh salaman ya. Mohon dijaga profesionalitas dan kinerja. Dan kita berdoa supaya Kecamatan Gambir hijau terus. Amin. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak. Ibu silakan. Silakan. Sudah Bu ya. Oke. Selamat datang kami ucapkan kepada Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria. Udah siap?
Lurah ya? Lurah Pulo, Ida Miri, ada Lurah Gambir juga? Oh hadir juga ya. Pak Ahmad Eman Sulaiman, Pak Lurah Petojo. Ada Utara? Oh Utara iya. Lurah Petojo Selatan ada? Iya Pak Wakili. Lurah Cideng ada? Bapak Agus. Ada lagi yang belum sebut? Lurah Kebun Kelapa. Oke, Pak Togar. Togar Sniper, Sianipar. Kita dulu. Togar Sianipar. Kepala PTSP. Oke. Pak Subhan ya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Yang pertama, terima kasih atas penerimaan yang baik kami bersama pimpinan DPRD, ada Ketua Fraksi Pak Basri dari Golkar dan Ibu Desi Ketua Fraksi dari Demokrat didampingi Pak Wali. Kami hari ini melakukan kunjungan dalam rangka satu silaturahmi, ya. Masih suasana Syawal, mohon maaf lahir batin, ya. Minal aidin wal faizin. Kemudian yang kedua, kami hadir di sini untuk mengidentifikasi apa yang menjadi masalah-masalah dan memastikan semua pelayanan dapat dilaksanakan secara baik, ya. Kinerja baik, profesional, ya. Semua apa yang menjadi keluhan warga bisa kita penuhi, bisa kita perbaiki ya. Tugas kita semua memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Yang kita cari Bapak Ibu bukan jabatan, bukan fasilitas, bukan uang, tapi sama-sama kita mencari keberkahan. Insya Allah kalau kita cari keberkahan, kita mengejar akhirat, insya Allah dunia dengan sendirinya datang. Jadi dunia nggak usah dicari-cari Ibu, ya. Dia nggak pindah-pindah ada di situ, ya. Jadi dunia nggak usah dicari, nah, karena dunia kita pijak ya, kita hidup di dunia, kita pijak dunia, kita lihat. Yang belum kita lihat itu akhirat. Nah, jadi kita kejar bagaimana bisa menuju akhirat, mencapai akhirat dengan baik. Kita kejar keberkahan. Nah, kalau hidup kita mencari keberkahan, insya Allah semuanya dapat. Jadi jabatan, fasilitas, uang nggak usah dikejar, nanti dengan sendirinya dia akan mengikuti. Jadi kalau ngejar akhirat kita dapat dunia, kalau ngejar dunia belum tentu dapat akhirat. Nah, kira-kira itu. Kemudian kalau melayani, mari kita jadi pelayan-pelayan yang baik, bekerja dengan sepenuh hati. Nah, saya dulu pernah di KPU tuh bekerja sepenuh waktu. Nah, kalau KPU begitu ya Pak ya, bekerja sepenuh waktu 24 jam dia. Ada jam kantor, jam kerja, tapi dia harus bekerja sepenuh waktu. Nah, kalau sebagai unsur pelayanan, kita harus bekerja sepenuh hati. Pastikan kita melayani masyarakat sebagaimana melayani diri kita sendiri. Kalau kita melayani diri sendiri, kita ingin memberikan yang terbaik Pak. Layanilah yang masyarakat dengan sepenuh hati, sebagaimana melayani diri sendiri, insya Allah. Kalau itu kita lakukan, kita bisa mencapai perbaikan-perbaikan yang bisa. Beberapa masalah terus kita harus perbaiki ya, untuk lebih memberikan pelayanan yang baik. Tadi saya sudah tanya terkait COVID, alhamdulillah ada peningkatan. Kedua yang paling penting perbaikan data. Tadi sebagai disampaikan Pak Lurah ya, mudah-mudahan lurah yang lain juga kami minta supaya segera memperbaharui data. Memperbaikan data itu menjadi penting ya. Kita ini di negara kita, data kita ini belum baik. Jadi kalau bisa kita ingin dalam suasana COVID ini kita sedang mengurus data, memberikan bantuan sembako, momentum yang baik untuk membangun sistem pendataan kita. Nah ini ujung tombaknya di bapak-bapak nih, para lurah. Dibantu nanti RW dan RT. Itu penting sekali, perbaiki data. Pastikan yang data KJP-nya betul, data lansia, apalagi BPBS, data disabilitas, data PKH, data-data lainnya itu harus terdata dengan baik, jangan tumpang tindih dan terintegrasi dengan baik. Itulah PR kita.
Bapak Ibu, kalau kita ingin membangun satu bangsa, satu daerah, satu kota, itu harus dimulai dengan identifikasi. Nah, identifikasi itu wujudnya data. Nah, jadi kalau nggak ada data kita nggak bisa bergerak. Bapak bagaimana mau bagi sembako kalau nggak pegang data? Kita bagaimana supaya bisa meningkatkan kenyamanan warga kalau kita nggak tahu datanya, berapa warganya, tingkat kriminalitasnya bagaimana. Saya tadi pagi ke Kedaung Kaliangke di Cengkareng, ada data narkoba, data kriminalitas, data tawuran. Nah, ini semua data banjir, ada keluhan ya, di sana pompanya kurang, seatbeltnya belum selesai, nah, jadi ada masalah. Ada di Jakarta ini ya, Kampung Ambon itu ya sampai sekarang jadi masalah tuh. Masalah narkoba, nah, harus kita segera atasi. Tadi malam saya sampai jam 12 juga sama kepala BNP, kita mencarikan solusi masalah-masalah ya. Saya tiap hari keliling Bapak Ibu dari pagi sampai malam ya, untuk memastikan bahwa pelayanan kita baik, semua masalah kita identifikasi, kita carikan solusi. Pak Gubernur ingin supaya apa yang menjadi visi misi program, kemudian yang sudah diputuskan nih oleh Pak Basri, Bu Desi dalam RPJMD bisa dilaksanakan. Memang sekarang suasana COVID, ya, anggaran dari 87 menjadi 47 triliun, nggak ada belanja modal. Kemarin saya sampaikan di beberapa kesempatan, jangan jadikan COVID jadi alasan kita tidak membangun. Bapak Ibu yang sekarang mendapat kesempatan memimpin, menjabat, justru harus bersyukur. Saya sampaikan bersyukur ya. Saya jadi wagub Bapak Ibu, memang cuma tinggal 2,5 tahun. Ada yang bilang, wah nggak enak Pak Wagub tinggal setengah. Apes katanya ada COVID. Gitu. Saya bilang salah. Ya. Saya termasuk orang yang bersyukur. Ya. Prestasi keberhasilan tidak diukur dari lamanya kita menjabat. Bukan itu Bapak ukurannya. Justru kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik, ukurannya ketika sulit. Nah sekarang Bapak Ibu ditantang kita semua. Apakah dalam suasana sulit kita bisa mengatasi bermasalah. Selama ini kita di DKI, terlebih pemerintah di DKI, Pemprov selama ini termasuk sangat baik, sangat nyaman, fasilitas, APBD besar, semuanya ada. Tinggal di ibu kota, berbagai fasilitas, warganya juga berkecukupan umumnya. Dukungan dari swasta, dari dunia usaha, dari warga sangat baik terkait bantuan pendanaan dan fasilitas. Sekarang kita diuji sama Allah ya, dihadirkan COVID. Jadi mudah-mudahan sekalipun ada virus corona, anggaran berkurang drastis, hampir lebih dari 50%, itu tidak mengurangi pembangunan. Saya menyampaikan di banyak kesempatan, sekarang arah pembangunannya dirubah. Dari yang tadi membangun infrastruktur, kota, sekarang membangun sumber daya manusia. Itu jauh lebih penting. Kalau hanya membangun struktur Bapak Ibu, banyak negara di dunia bagus-bagus hancur karena perang. Perang itu di banyak negara bukan banyak karena perang agama, tapi perang karena suku, karena adat, karena kepentingan-kepentingan lainnya, kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan sebagainya. Jadi jangan disangka di dunia ini kalau ada perang masalah agama, bukan. Ada perang hanya karena masalah bahasa, kepentingan sosial, ekonomi dan lain-lain. Ya. Jadi kalau ada perang begitu hancur semua yang dibangun. Yang besar, yang tinggi, yang luas, yang banyak, yang indah, yang menarik hancur. Karena tidak membangun sumber daya manusia. Tapi kalau kita membangun sumber daya manusia, insya Allah tidak akan ada tawuran, perang, konflik, ya, perpecahan, apalagi perang, tidak ada. Gitu. Kalau kita membangun sumber daya manusia, sekalipun kita nggak punya gedung tinggi, nggak punya tanah yang luas, ya, nggak punya fasilitas yang banyak, insya Allah. Karena membangun sumber daya manusia itu pendekatannya adalah karakter. Jadi membangun sumber manusia itu ada 3 Bapak Ibu yang penting. Pertama, membangun akhlak yang mulia, yang berkarakter, yang berbudi luhur. Itu yang paling penting. Ya, sila pertama itu ketakwaan, ketuhanan yang Maha Esa.
Yang kedua, membangun sumber daya manusia itu adalah membangun pengetahuan dan skill, keterampilan. Yang ketiga, kesehatan. Jadi paling tidak ada 3 yang penting dalam rangka membangun sumber daya manusia. Kalau masyarakatnya berbudi luhur, berkarakter yang baik, ya, tidak ada masalah, Bu. Berapapun uang kita sikapi dengan rasa syukur, insya Allah. Ya. Kalau orang yang bersyukur cukup, Pak. Tapi kalau orang tidak bersyukur, berapapun uang yang kita miliki nggak pernah cukup. Berapapun banyaknya fasilitas yang kita miliki nggak pernah cukup. Tapi kalau kita senantiasa bersyukur, insya Allah. Nah, jadi kami mengajak kita semua senantiasa bersyukur. Bapak Ibu nggak usah ngejar jabatan, fasilitas atau uang. Mengejar keberkahan, insya Allah. Kalau kita ngejar keberkahan, insya Allah semuanya mengikuti. Ya. Jadi itu pesan saran saya. Selebihnya ada Pak Wali di sini, Pak Camat, semuanya kita tingkatkan. Alhamdulillah pelayanan baik, cepat ya. Pastikan semua apa yang menjadi keluhan masyarakat kita bisa perbaiki, kita bisa penuhi sehingga masyarakat senang. Dia akan datang lagi. Ya. Besok-besok mereka datang ke kelurahan karena pelayanan baik, bukan karena ngurus surat lansia yang hilang, kartu lansia yang hilang, KTP yang hilang, tapi kangen dengan pelayanan kita semua. Nah, insya Allah begitu. Nanti jadi kita bangun kekerabatan, keakraban, persaudaraan di antara kita. Jadi bagaimana ke depan kita pastikan warga tuh ingin datang ke pusat-pusat, ke tempat-tempat pelayanan karena bersyukur, berterima kasih atas pelayanan yang selama ini kita berikan kepada warga. Nah, itu jauh lebih penting. Jadi jangan orang tuh datang ke tempat kita karena ada kekurangan, karena ada kehilangan. Ke depan kita berusaha orang datang kepada kita karena berterima kasih, karena bersyukur, karena kangen dengan pelayanan kita. Nah, itu lebih baik ya, mudah-mudahan. Ya. Nah, ke depan-depan nanti warga bawain kue tuh, ya, bawain makanan buat Bapak Ibu, tanda sayang, tanda ingat, tanda kenal, dan tanda bersyukur. Nah, mudah-mudahan begitu. Jadi ini yang perlu kita budayakan ke depan ya Bapak Ibu ya. Ibu Kepala Puskesmas, Kecamatan, Kelurahan, terima kasih. Kita kerja sekarang memastikan bahwa COVID itu ya bisa kita atasi, bisa kita cegah. Saya nyampaikan di banyak kesempatan berbagai banyak regulasi yang kita buat, demikian komprehensif, holistik ya, tidak cukup. Betapa banyak aparat yang kita hadirkan tidak cukup. Betapa dana yang kita gelontorkan belum cukup. Ya. Betapa berat sanksi yang kita buat kita kenakan tidak cukup. Yang paling penting apa? Kita memastikan perilaku dari seluruh warga patuh, taat, dan disiplin pada regulasi yang kita buat, pada PSBB. Menurut data para ahli, keberhasilan daripada pencegahan dan penanganan COVID-19 ini 80% ditentukan oleh perilaku warga. Nah, sekali lagi Bu, 80% ditentukan oleh perilaku warga. Jadi uang yang sedemikian banyak, aparat yang sedemikian banyak, apalagi fasilitas, aturan regulasi yang baik, pagi siang malam kita bekerja, tidak cukup. Membutuhkan dukungan daripada publik masyarakat. Nah, tugas kita yang paling berat adalah memastikan masyarakat memahami, mengerti seluruh rangkaian regulasi yang dibuat. Nah, itu tugas kita yang paling berat. Nah, kita harus jadi contoh, teladan, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, seperti hari ini rapat, harus kita biasakan. Jangan ada kerumunan dan lain-lain ya. Sekira itu dari saya. Ini ada Pak Wali, ada anggota Dewan. Terima kasih Bapak Ibu ya, kita kerja bersama. Tadi PR-nya, tadi saya minta PR-nya dijaga kebersihan, kerapian, keamanan, kenyamanan ya, Bapak Ibu tahu semua, kesehatan dan lain sebagainya dijaga, dipastikan. Pelayanan publik ditingkatkan, kinerja, profesionalisme, integritas dipastikan ya. Nah, jangan ada lagi pungli-pungli dan sebagainya. Insya Allah Pak, kalau kita minta uang Pak 100, 200 ribu, 1 juta sekalipun nggak cukup Pak. Tapi kalau kita menjalani tugas kita dengan sepenuh hati, insya Allah keberkahan dari Allah melebihi dari uang yang kita harapkan.
Begitu Pak caranya. Gitu. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita melayani dengan baik, ya kan, tidak berharap imbalan uang dari orang yang kita layani, tidak menerima uang yang kita bantu, nanti yang membantu Allah Pak, lebih besar. Berapa sih Pak besarnya orang ngasih uang tip? Paling 100, 200, 500, sejuta mungkin paling tinggi Pak. Kalau keberkahan Allah tak ternilai, itu Pak insya Allah. Datangnya dari mana saja Pak, ya kan? Kalau keberkahan dari manusia itu Pak, imbalan dari manusia itu datangnya dari mana Pak? Datangnya ketika kita memenuhi kepentingannya. Ya. Kalau keberkahan Allah itu datangnya nggak pernah kita duga Pak, datangnya dari mana saja. Ya. Nah, sekalipun kita lagi tidur datang Pak berkahnya. Ya. Bahkan ketika kita sudah meninggal Pak, atas pelayanan Bapak berkahnya datang. Ya, jadi mari kita mengejar keberkahan. Saya kira itu saja dari saya. Silakan Pak Basri, sepatah dua kata sampaikan pesan-pesan buat kita semua. Kalau Pak Wali udah sering, udah sangat dikenal dan mengenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang sama-sama kita hormati Pak Wakil Gubernur kita, Bapak Riza Patria. Sama-sama kita hormati juga Pak Wali Kota, Pak Bayu, yang sudah lama sekali saya kenal juga, sama dengan Pak Wagub. Sister saya, Ketua Fraksi Demokrat, Ibu Desi. Ya, saya sambil minum ya. Anggota DPRD. Pak Asisten, Bapak Camat, Bapak Lurah, dan seluruh jajaran SKPD atau KPD yang hadir se-Kecamatan Gambir. Terima kasih Pak Wakil Gubernur. Kita bisa jumpa pagi ini, saya bersyukur dan berbahagia. Pesan saya tidak berbeda dengan Pak Wakil Gubernur. Dari 8 kecamatan, alhamdulillah Gambir yang pernah kuning dan pernah merah, dan hari ini satu-satunya yang hijau. Ya, tepuk tangan dulu. Ini Pak Camat dan Pak Wali tolong dipelajari apa yang dilakukan oleh para lurah dan para RT dan RW dan warga, sehingga hijau ini bisa bertahan dan tercipta. Siapa tahu ini bisa jadi role model untuk kita copy paste ke kecamatan lain. Kalau dilihat dari strukturnya, Gambir ini hampir sama dengan kecamatan lain. Wilayah elitnya ada, wilayah kumuhnya juga banyak. Di Kecamatan Menteng saja yang katanya elit, kumuhnya juga ada. Kumuhnya juga ada. Cuma hari ini kita masih ada di Kendal, di Menteng itu, tapi sudah menuju ke perbaikan. Nah, artinya ini prestasi yang harus kita pelajari, harus dicontoh dan jadi bahan buat yang kecamatan lain. Tapi waspadai pasar, karena sekarang lagi tren nih. Lagi tren pasar jadi klaster baru. Nah, kejadian di wilayah Gambir tolong diwaspadai kejadian di luar Gambir tolong diwaspadai supaya tidak terjadi di Gambir. Waspadai pasar. Kita berharap Bapak Ibu mungkin perlu dukungan Pak Wakil Gubernur. Sekolah jangan dibuka dulu. Ini resiko yang tidak akan pernah kita pikirkan bencananya kalau sekolah kita buka. Bahaya. Kalau kampus dibuka mungkin masih oke. Karena imunnya udah dewasa segala macam. Tapi kalau SD, TK apalagi SMP, dan sudah belajar kita dari negara-negara lain, ketika dia buka sekolah langsung. Karena kan ada hal yang kita tidak bisa duga, yaitu orang tanpa gejala itu. Yang kita khawatirkan dia dapat menulari, dan ketika kena orang yang imunnya rendah atau punya penyakit bawaan, nah, habis selesai. Ini ya, mohon bantuannya juga Pak Wagub. Moga-moga ini, saya rasa Pak Wagub juga sangat prihatin terhadap urusan pendidikan ini. Ya, mudah-mudahan prestasi ini bisa dipertahankan Pak Wali, Pak Camat dan seluruh jajaran.
berdoa saja dan jangan terlena dengan keberhasilan. Hati-hati, karena saat itu sudah banyak orang sudah mulai kadang kalau kita berhasil ada yang iseng, ya kan? Itu normal, ya. Sekarang lagi tren susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Nah, jadi kalau lagi berhasil waspada tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Desi, tambahin. Perlu ada yang cantik-cantik ngomong, Pak. Biar diwakili. Suaranya beda. Terima kasih Pak Wagub, dan terima kasih juga Pak Wali Kota, terima kasih Pak Camat dan Bapak-Bapak Lurah dan Ibu. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah saya diundang oleh Pak Wagub juga untuk ikut meninjau. Dan alhamdulillah memang saya lihat juga dari kemarin memang kecamatan Gambir itu hijau semua ya. Alhamdulillah. Sedangkan daerah saya pun di kecamatan Menteng memang benar ada satu ya kita itu Landia ya. Satu. Cendana itu Pak. Cendana ya. Cendana. Nah itu kawasan elit lagi. Berarti yang sering keluar negeri berarti. Ya. Baik, saya bersyukur juga. Memang saya juga Pak Wagub saya juga beberapa kali reses juga. Pak Wali Kota saya juga beberapa kali reses, khususnya di Pulau, Kebon Bangala, Petojo. Saya memang ke sana dan memang Pak Lurah ini memang bagus-bagus, aktif semua. Dan itu saya terima kasih. Semoga bisa pelayanannya memang lebih ditingkatkan lagi dan sama warga semua kenal Pak Wagub mereka. Jadi saya bilang, wah berarti memang talurahnya memang turun langsung ke bawah. Jadi mungkin itu saya apresiasi kepada Pak Camat, Pak Lurah, Wali Kota atas pelayanannya untuk masyarakat. Ibu juga terima kasih Bu. Kira-kira seperti itu aja Pak. Ibu terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wali. Baik, Pak Camat, Pak Lurah, ini ada juga dari masyarakat, dari LMK, kemudian juga Bu RW, ada Bu RW tadi? Bu RW? Dari Bu RW. Ada yang mau disampaikan ke Pak Wagub secara langsung, mungkin ada hal yang ingin disampaikan, silakan. Ada yang mau disampaikan? Bu RW, ada yang mau disampaikan ke Pak Wagub? Bu RW, silakan Bu RW. Ayo Bu RW, ayo. Silakan Bu RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Lilis, Ketua RW 1 01 Pak. Saya cuma mau minta satu aja Pak. Ya. Saya mau minta kantor RW, sekretariat RW itu dari ujung sana saya mau pindahin ke sini, boleh nggak Pak? Oh. Dan di ujung sana tuh udah nggak. Ya, ya. Jadi Kak pantau saya Pak. Jadi kalau lansia, kalau ada angklung, posyandu itu kejauhan, kesian. Oh iya. Jadi saya mau pindah pas di sini pas sebelum mau ke puskesmas itu. Kalau bisa, belum masih bisa kan? Saya mohon kepada kan ada Pak Wali, Wakil Gubernur, sama Pak Camat, sini keluarga. Ya. Cukup Bu RW, cukup? Cukup, baik. Makasih Bu RW. Monggo Pak Wagub, mungkin ada lagi mau disampaikan? Sekalian LMK? MK ada. Oh LMK, silakan LMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wagub, Pak Wali, Pak Camat dan seluruh jajaran kelurahan. LMK sebenarnya saya mau mewakili LMK RW 1 Pak Wagub. Ya. Jadi sebenarnya permohonannya hampir sama juga sebenarnya. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa cepat direalisasi oleh Bu RW ini. Jadi terima kasih atas kunjungannya Pak Wagub. Ini merupakan satu motivasi buat warga kami karena dapat kunjungan dari Pak Wali, kemudian anggota Dewan dan Pak Wagub. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan.
Saya rasa cukup Pak Wagub kan Cukup, waktunya ya? juga terbatas ya Pak. Jam 10 itu. Iya, iya, terima kasih. Jadi tadi mintanya kantor RW pindah dari ujung ke tengah gitu ya? Oh iya, iya. Tadi Ibu mau pindah karena supaya bagi yang lebih terpantau, yang lansia lebih dekat jaraknya. Itu niat baiknya di situ, Bu. Jadi kalau ingin minta itu harus ada niat baiknya. Ingin memberikan kemudahan bagi lansia umpamanya, bagi masyarakat kecil, itu niatnya. Jangan niatnya supaya lebih luas, supaya lebih mewah, supaya lebih besar, bukan Bu. Jadi Ibu bagus sekali niatnya mulia supaya memudahkan pelayanan, kedekatan bagi masyarakat kita lansia umpamanya supaya dekat. Nah, itu niatnya. Kalau niatnya baik, insya Allah Bu. Saya belum jawab, Pak Wali udah jawab tadi. Insya Allah Pak katanya. Jadi insya Allah nanti kalau udah terrealisasi Ibu cari saya. Sudah dilaksanakan Pak Wali. Saya gampang dicari Bu. Di balik kota saya dari pagi sampai malam ada di balik kota. Insya Allah ya. Terima kasih Pak Wali. Ya, secara bertahap ya Bu ya. Memang anggarannya belum ada, tapi nanti kita carikan solusinya lah. Di sela-sela kesulitan, kalau niatnya baik, pasti ada hasilnya baik. Ada lagi yang lain cukup? Cukup ya, Pak Lurah silakan kalau ada yang. Nanti masing-masing silakan nanti ya ke depan diperbaiki. Pertama kebersihan, kerapian, kenyamanan, keamanan, pastikan protokol COVID. Ini ronda malam ada nggak di sini? Tingkat kriminal masih tinggi nggak? Ada. Di masing-masing di satu kelurahan ini aman Pak? Pak ini aman. Narkoba? Terus tinggi? Ada ya. Terus tawuran di sini? Enggak ada ya? Enggak ada tawuran. Kalau antar Duri Bolo enggak Pak gitu. Nggak ada. Ini antar wilayah biasanya Pak dengan barat gitu. Banjir? Banjir enggak ya? Banjir enggak, alhamdulillah. Narkoba enggak, tawuran enggak ya, COVID enggak. Mudah-mudahan. Iya deh, mudah-mudahan tinggal kita hadirkan keberkahan ya. Semuanya baik, sama-sama ya, bismillah. Saya kira itu Bapak Ibu ya, kami ada rapat lagi sama Pak Gubernur jam 10 ya. Terima kasih atas pelayanan yang baik ya. Lain kali nggak usah repot-repot Pak. Ya. Tapi buat yang lain memang mungkin perlu ya pegawai ya. Mau ditraktir sama Pak Lurah ya. Pak Lurah katanya imunnya kurang Pak katanya gitu. Insya Allah ya Pak, nanti kita tingkatkan imunnya. Ya, baik, terima kasih Pak Wagub, kemudian Pak Basri, Bu Desi. Kami atas nama pemerintah kota ucapkan terima kasih atas kunjungannya dan apresiasi buat teman-teman semuanya dari Pak Wagub tadi sudah disampaikan. Dalam situasi seperti ini, insya Allah Pak, kami dari jajaran pemerintah kota Jakarta Pusat dengan teman di kecamatan dan kelurahan terus tetap bekerja terkait dengan meningkatkan layanan masyarakat gitu. Sekali lagi mohon maaf Pak Wagub apabila kurang berkenan. Dan agak sedikit ramai di Jakarta Pusat karena saya hajar pasar terus Pak. Jadi hari ini, mulai saat hari ini ada 3 pasar yang kami tutup Pak. Itu di Pasar Serdang, kemudian Pasar Rawasari, kemudian Pasar Haji Sabeni. Itu 3 hari Pak kita tutup sampai dengan hari Sabtu, Pasar Kambing di belakangnya. Karena memang kasus yang kita uji dengan teman-teman di Puskesmas, kita cek Pak untuk swab, ternyata ada yang positif Pak. Kayak Serdang itu ada 12, kemudian di Sabeni itu 8. Kemudian di Rawasari itu meningkat dari hari pertama tanggal 4 itu 3, tanggal 5 itu 5, kemarin 12 Pak. Jadi kami harus tutup lokasi 3 pasar itu. Buat teman-teman semuanya, terus warga yang ada, tolong kalau memang nggak perlu sekali gitu kan pergi ke pasar gitu ya, tolong kalau bisa online lah gitu. Kalau memang perlu sekali harus kelengkapannya harus protokol kesehatan harus dijalani. Sementara itu Pak yang kami laporkan dari Jakarta Pusat. Terima kasih Pak Wagub atas kunjungannya dan kita kasih prosedur Pak Wagub, kemudian Pak Wagub ini. Boleh. Di depan di situ. Di sini aja Pak, mereka di belakang. Oh iya. Di situ. Jaga jarak ya, yang di belakang mohon jaga jarak. Di bawah aja. Nanti rame.
Mundur aja, mundur. Ini baru ada, Pak. Ada lagi, Pak. Oke. Start, yuk. 1, 2, 3. Video sebentar, Pak. Sekali lagi. 1, 2. Tangannya kepal. Tangannya kepal. Sekali lagi. 1, 2, 3. Pak, bisa jelaskan Pak kunjungan ini Pak? Ya, hari ini kami ya bersama anggota DPRD DKI, Ketua Fraksi Pak Basri, Ibu Desi dari Demokrat juga dari Golkar, dan semua didampingi Pak Wali Pak Camat melakukan kunjungan ke kelurahan untuk mengidentifikasi berbagai masalah, keluhan dan harapan, dan memastikan pelayanan daripada kelurahan berjalan baik. Alhamdulillah tadi setelah kami mengecek, memeriksa, melihat dan mendengar, berinteraksi dengan para petugas dari kelurahan, termasuk dengan para PPSU yang bekerja ya setiap hari, dengan kepala puskesmas dari kecamatan maupun kelurahan. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik ya. Masalah corona juga di sini alhamdulillah pencegahan baik, penanganan baik, logistiknya cukup sampai Desember, APD, masker, obat dan semuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa segera menghijaukan lagi. Di sini sudah hijau zonanya, dipertahankan hijaunya, kemudian kebersihannya ditingkatkan, setiap hari petugasnya pelayanan. Tadi kita melihat langsung betapa baik dan cepatnya pelayanan daripada PTSP yang ada di kelurahan ini ya, yang kehilangan KTP, yang kehilangan kartu lansia dilayani dengan baik dan cepat ya. Tidak lebih dari 5 menit sudah bisa dipenuhi. Mudah-mudahan pelayanan ini juga terus bisa ditingkatkan dan di semua kelurahan kita pastikan berjalan baik. Terakhir tadi kami pesan semuanya bekerja melayani dengan sepenuh hati, mengejar keberkahan. Bukan mengejar uang, bukan mengejar jabatan, bukan mengejar fasilitas, tapi mengejar keberkahan insya Allah ya. Kejar akhirat, dunia akan mengikuti. Demikian ya. Cukup? Pak Basri tambahan? Cukup? Bu Dewi tambah? Terima kasih semuanya ya. Pengen tahu informasi seputar COVID-19 di Jakarta? Kunjungi situs resmi Pemprov DKI di corona.jakarta.go.id. Ada beragam fitur di dalamnya. Kita bisa klik data pemantauan untuk mengetahui update jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19, jumlah PDP dan ODP, mapping ODP, PDP dan pasien positif, informasi jenis kelamin dan umur, diagram tren nasional dan Jakarta, penambahan kasus harian, grafik akumulasi pemakaian rapid test, dan grafik pemakaman jenazah dengan protap COVID-19. Lengkap kan? Bukan cuma itu. Ada juga data monitoring distribusi bantuan sosial berisi data distribusi bantuan, peta distribusi bantuan, RW penerima bantuan, dan perkembangan penyaluran bantuan di Jakarta. Jangan ketinggalan update peta kasus di wilayah tempat tinggal kita dengan klik fitur peta kasus. Berisi data pasien positif COVID-19, pasien menunggu hasil laboratorium, dan rumah sakit rujukan. Fitur ini menampilkan kronologi penyebaran awal COVID-19, tapi tidak semua kasus hanya representatif. Detail data pribadi juga tidak ditampilkan untuk publik. Persebaran pasien positif COVID-19 bisa dilihat per kelurahan di Jakarta. Ada fitur konten publikasi yang bisa untuk tahu informasi seputar COVID-19, berupa infografik dan siaran pers yang bisa diunduh publik. Masih bingung seputar COVID-19? Temukan jawabannya di fitur FAQ. Klik fitur pemeriksaan mandiri, maka kita dapat screening gejala COVID-19 dengan menjawab beberapa pertanyaan dari Dinas Kesehatan. Untuk pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi sejumlah nomor kontak yang tersedia. Mudah kan? Cari informasi dari sumber yang valid, bukan yang julid.